Conference call Selasa itu selalu menarik karena kemarin beberapa minggu sebelumnya Bu Ayen menyampaikan banyak hal tentang suplementasi, kemudian juga tentang pola makan, ya, bagaimana kita menghidupi kesehatan pola makan, pola hidup kita setiap hari. Dan saya jujur pribadi juga banyak belajar. Jadi memang teman-teman di masa yang terbuka saat ini, terutama setelah masa pasca pandemik, teman-teman menyadari semua bahwa semua orang lebih aware tentang kesehatan karena efek dari COVID itu sendiri atau efek dari pandemik itu sendiri membuat sebuah perubahan yang besar, transformasi yang besar bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Sehingga kebiasaan olahraga, kebiasaan makan sehat itu menjadi sesuatu yang lebih diperhatikan. Sepakat nggak? Sepakat nggak ya? Oke. Pagi hari ini saya harus sudah praktek, tapi saya izin untuk ambil 30 menit on time untuk sharing kepada teman-temannya. Judul topik kita hari ini yaitu tentang favorit suplemen. Mungkin kalau mau bicara tentang favorit suplemen, saya mau bahas dulu sedikit tentang suplemen itu sendiri. Boleh siap ya? Saya nggak pakai slide juga, nggak apa-apa. Saya ingin cerita, saya ingin ngobrol dengan kalian. Dan kalau kita bicara tentang suplemen Pharmanex, mungkin teman-teman semua udah banyak mengerti, banyak membaca, bahkan sebagian dari kalian mengikuti training CTP dari kantor kita, di mana training tersebut banyak mengajarkan tentang knowledge atau informasi dari produk atau pengetahuan dari produk baik dari sisi skincare-nya maupun dari suplemen Pharmanex-nya. Oke, saya pengguna suplemen sejak tahun 2000. Jadi sebelum mengenal New Skin atau sebelum mengenal bisnis ini, saya sudah menggunakan suplementasi. Karena di tahun 2000 itu juga, teman-teman, saya mengalami banyak sekali problem, imbalance hormon, kemudian obesitas, kemudian tumor di dalam tubuh saya, di mana akhirnya di tahun 2000 itu saya di Amerika, saya menyadari ada yang missing nih. Dan saya akhirnya mempelajari, saya mengikuti banyak sekali course di tahun 2000 itu tentang makro dan mikronutrisi. Apa yang saya temukan bahwa dalam memenuhi kebutuhan kesehatan sel kita, kita seringkali makan menjadi kenyang, tetapi yang kenyang itu hanya mulut kita, tidak mengenyangkan sel tubuh kita. Itu sebabnya sel tubuh kita itu seringkali walaupun terlihat kenyang di mulut, tapi kelaparan sel tubuhnya. Berangsur-angsur, bertahun-tahun itu terjadi dalam tubuh saya, sehingga akhirnya breakdown. Nah, di tahun itu juga saya mulai mencari. 2000 saya mulai mengkonsumsi, di tahun 2004, 2005 saya mulai mencari suplemen mikronutrisi yang memang tepat untuk tubuh saya. Dan akhirnya saya diperkenalkan Life Pack ya. Di zaman itu, jadi Life Pack itu suplemen yang udah lama, bukan suplemen yang baru. Saat dunia membicarakan tentang antioksidan, kesehatan sel, Pharmanex dan Jocheng saat itu menjadi chief scientist, dia sudah meracik bersama dengan ilmuwan-ilmuwan Pharmanex kita untuk membentuk satu suplementasi yang sangat lengkap dan komprehensif, yaitu Lifepack itu sendiri. Dan lucunya teman-teman, waktu saya mengkonsumsi Lifepack, di 3 hari pertama saya nggak bisa tidur. Saya cuma ngeliat langit-langit, ini kenapa nggak bisa tidur ya? Apakah ini ada stimulannya, atau ada steroidnya, atau apa? Saya nggak bisa tidur gitu loh. Ternyata orang yang mensponsor saya mengatakan enggak, bukan karena kamu nggak bisa tidur, tapi mikronutrisi-mikronutrisi yang ada dalam suplemen tersebut sangat memberi makan kepada sel tubuh kamu yang selama ini kelaparan. Dan benar setelah 3-4 hari tubuh saya menyesuaikan diri, dan from that day until now saya adalah pengguna suplemen dari Pharmanex ya di dalam kehidupan saya. Oke, itu tentang saya ya. Jadi memang saya memiliki belief yang tinggi, tetapi juga mempelajari banyak hal tentang dunia suplementasi. Yuk, hari ini kita bahas sedikit tentang suplemen.
Sebenarnya kalau bilang namanya suplemen, itu artinya bukan sesuatu yang utama. Dia mensuplementasi. Artinya yang utama itu sebenarnya adalah the way we eat. Karena teman-teman selama 24 jam kita hidup, ada 8 jam kita istirahat, dan 16 jam kita melek. Ya, kita melek. Nah, apa yang dilakukan saat kita melek, yaitu banyak sekali beraktivitas, tetapi urusan mulut itu selalu ada di dalam durasi 16 jam kita bangun, teman-teman. Nah, itu sebabnya suplementasi dinamakan suplementasi karena dia mendukung dan menunjang hal utama yang kita kerjakan dalam 16 jam kita hidup atau kita bangun. Setuju ya? Jadi bukan yang utama suplemen, tetapi sesuatu yang mensupport dan menunjang. Walaupun fungsinya menunjang dan mensupport, tetapi dia penting banget karena kalau kita berbicara tentang suplementasi, itu terbagi dalam dunia nutrisi yaitu makro dan mikro. Makronutrisi adalah nutrisi yang bentuknya besar, yang teman-teman bisa lihat di piring kalian sehari-hari, seperti karbohidrat, nasi misalnya, protein, tahu, tempe, ikan misalnya, dan juga lemak atau serat dalam hal ini sayur-sayuran, mungkin ayam, ya itu yang teman-teman bisa katakan makronutrisi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara lengkap. Sedangkan mikronutrisinya yaitu enzim, mineral, vitamin itu ada di dalam kelompok suplementasi. Ya teman-teman. Jadi memang kita tidak mungkin dengan dunia saat ini makan atau modern lifestyle memungkinkan kita sibuk, kita hampir sulit memperhatikan balancing antara makro dan mikro ini, padahal kita tahu sel tubuh kita memerlukan makanan untuk mengenyangkan dirinya dan bisa melakukan tugasnya dengan baik di dalam regenerasi sel, dalam imun sistem, dalam metabolisme. Kita sulit hanya menggantungkan dari makanan kita sehari-hari. Itu sebabnya kita memerlukan suplementasi. Yang kedua, dengan proses makanan yang kita makan sehari-hari, seperti pemanasan, seperti mungkin menggoreng, seperti juga merebus dan membuat sup yang terlalu lama temperaturenya, membuat nutrisi yang harusnya ada atau intak di dalam makanan kita akhirnya diminish atau berkurang. Itu sebabnya kita membutuhkan suplementasi untuk memenuhi kebutuhan mikronutrisi ini di dalam sel tubuh kita. Oke, teman-teman ya. Nah, hal yang lainnya yaitu dengan penyemprotan pestisida ya pada saat tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran digrow atau ditumbuhi, petani-petani saat ini banyak sekali menggunakan pestisida untuk hama tanaman, sehingga tanaman tersebut tidak digigit hama, tetapi in the same time, chemical yang masuk banyak sekali dengan semprotan hama tersebut, dan pada saat manusia makan sayur-sayurannya, ikut menelan kimia atau chemical tersebut. Itu sebabnya nutrisi yang harusnya ada di dalam bayam, di dalam kangkung, dalam sayur-sayuran, bahkan dalam buah-buahan kalian yang harusnya 100% berkurang karena proses pestisida tersebut berkurang hanya sekitar 10-30%. Itu sebabnya teman-teman dan saya membutuhkan suplementasi di dalam keseharian kalian. Ya, banyak sekali pasien-pasien yang datang ke klinik ataupun mungkin orang-orang awam mengeluhkan keluhan-keluhan yang sebenarnya menurut saya sangat cukup diatasi dengan kekurangan mikronutrisi tadi dan akhirnya tubuhnya bisa enak. Contoh, orang kayak bangun pagi kurang energi, orang yang sering brain fog, artinya keep forgetting things. Gue baru naruh ini, kemudian gue lupa lagi. Gue baru ini, kemudian gue kelupaan lagi. Beda sama orang sanguin ya. Sanguin memang pada dasarnya suka ke distract, tapi ini brain fogging itu sesuatu yang baru diomongin lupa, baru naruh ini lupa. Itu parah banget. Dan ini adalah hal-hal yang bisa diatasi dengan simple, yaitu dengan mengajarkan mereka tentang healthy lifestyle, salah satunya mengkonsumsi mikronutrisi yang tepat,
sehingga mereka bisa terbantu solusinya. Ya, jadi memang semua orang saat ini sudah bukan lagi waktunya menutup diri dengan suplementasi. Enggak. Bahkan di dunia integratif, di dunia functional medicine, di dunia lifestyle medicine saat ini sudah sangat mengedepankan suplementasi di dalam memperbaiki kualitas kesehatan kehidupan mental seseorang, terutama di masa pasca pandemi. Oke, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, kalau kita mengerti definisi apa itu suplemen, mengapa kita membutuhkan suplemen, kita harus tahu yang ketiga, bagaimana caranya memilih suplemen. Memilih suplemen itu tidak sulit, karena banyak sekali suplemen yang beredar di luar sana. Saya sambil buka ruang chat ya, jadi saya ikutan lihat. Lapek is the best, ya. Teman-teman ikutan aktif dong di dalam ruang chatnya dong, boleh nggak? Jadi aku ikutan ngeliat nih respons kalian. Setuju nggak poin 1, poin 2, poin 3 saya? Yuk, diketik dulu. Setuju ya? Tadi poin 1 apa? Poin satunya yaitu apa itu suplemen. Poin 2-nya, oke, mengapa kita butuh suplemen? Poin 3-nya, apa? Cara memilih suplemen yang baik. Cara memilih suplemen yang baik, banyak orang mengatakan kecap saya nomor 1. Ya, memang itu tidak mudah. Tetapi untuk teman-teman di sesi hari ini, saya bukan hanya mau menyampaikan tentang favorit suplemen, tapi ini kunci bagi teman-teman bisa menjadi affiliate yang baik dalam bidang suplementasi, paham dan dengarkan baik-baik. Yang pertama, edukasi. Mengajarkan orang lain, mengedukasi orang lain itu penting, berulang kali. Walaupun mungkin topiknya sama, tetapi akan ada hal yang baru. Dan yang kedua, gunakan produk itu sendiri. Mungkin tidak bisa langsung 20 produk langsung bagi teman-teman yang masih baru, tapi at least teman-teman bisa lihat kebutuhannya apa, teman-teman bisa mencoba setiap 1-2 bulan satu suplemen dicoba semua, sehingga teman-teman bisa mulai mengerti dan mengkonsumsi semua variasi suplemen yang ada di Pharmanex. So, bagaimana cara memilih suplemen yang baik? Yang pertama, kalau di Pharmanex, kita memiliki 6S. 6S itu adalah satu proses yang mungkin hampir tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lain di luar sana, bahkan farmasi. Karena proses pemilihan suplemen tersebut ada 6 proses. Dari mulai seleksi, standarisasi, kemudian safety-nya, substantiation, artinya apa? Keamanan dari satu suplemen itu penting untuk digaranti pada saat teman-teman mengkonsumsi suplemen. Dari mana kita tahu aman dan tidaknya? Pastinya tidak ada logam berat, bebas dari logam berat. Kemudian yang kedua, jadi teman-teman kembali lagi, ada harus aman. Aman itu bebas dari logam berat. Kemudian ada sertifikasi bebas logam beratnya. Salah satunya dari NSF certification ya. Sehingga saking aman-amannya bebas logam berat, bebas stimulan, bebas steroid, suplemen-suplemen Pharmanex ini juga sempat dipakai sebagai official suplemen di Olympic, Winter Olympic, terutama di dunia. Ya, dan setiap produk Pharmanex, terutama LifePak, itu ada logo Olympic, Winter Olympic ya, karena memang memenuhi standarisasi untuk bebas logam berat tersebut ya, dan memang perlu melakukan seleksi bebas logam berat, tidak ada kandungan artificial ya di dalam suplemen-suplemen tersebut dan bersifat natural. Dan juga harus ada clinical study-nya. Setuju, terima kasih. Harus ada clinical study-nya. Dan bahkan dalam clinical study itu memiliki beberapa grade. Ada grade clinical study yang biasa, jurnal klinik, tapi juga ada grade yang namanya double control placebo. Itu adalah jenis penelitian jurnal klinik yang sangat tinggi karena dia mahal sekali ya. Sejumlah populasi orang diberikan suplemen yang real
dan non-real, kemudian diteliti placebo dan non-placebo diteliti dalam kurun waktu tertentu. Dan penelitian itu mahal sekali. Tidak banyak perusahaan suplementasi yang melakukan penelitian double placebo control ini. Dan Pharmanex melakukan penelitian ini dengan double placebo control. Oke. Itu ya. Jadi apa itu suplemen, mengapa penting, cara memilih. Sekarang kita kembali tentang suplemen support yang saya konsumsi dan juga saya bisa sharing buat kalian semua. Teman-teman, sebenarnya ujung-ujungnya mengkonsumsi suplemen itu, kita kan ingin kita sehat. Nah, sehat atau membuat well atau mungkin wellness, kesehatan yang utuh ya, holistic atau wellness atau healthy lifestyle itu memiliki banyak pilar. Pilar yang pertama yaitu bagaimana kita memiliki kesadaran untuk memiliki healthy lifestyle dari sisi pola makan. Pilar yang pertama, makan yang baik. Pilar yang kedua, aktivitas aktif lifestyle. Pilar yang ketiga, mental health. Pilar yang keempat, rest atau tidur yang cukup. Pilar yang kelima adalah suplementasi. Jadi kalau teman-teman melihat pilar-pilar ini untuk mencapai yang namanya wellness atau kebugaran, seseorang disarankan memperhatikan 5 pilar ini, salah satunya suplementasi. Tanpa suplemen, walaupun ini terlihat kecil, tetapi itu penting sekali untuk diinkludkan dari satu program wellness atau kebugaran yang sangat penting. Oke, nah itu yang pertama. Jadi memang suplemen itu ada di dalam program wellness tersebut. Yang kedua, tubuh kita ya, tubuh kita ini perlu teman-teman ingat dalam dunia suplemen. Saya selalu ngajarin pasien maupun tim saya, juga mungkin OTG, tentang 3 hal. Mari kita jaga 3 hal ini. Kalau kita mau mengerti tentang wellness, kita jaga 3 hal ini. Tapi karena hari ini ngomong suplemen, kita fokus kepada suplemen. 3 hal yang harus kita jaga, yaitu jaga kesehatan sel, jaga kesehatan metabolisme kita, dan jaga kesehatan peredaran darah atau sirkulasi tubuh kita. Sebenarnya kalau teman-teman lihat 3 hal ini ada di dalam setiap kebutuhan suplementasinya Pharmanex. Oke? Dan juga teknologi yang kita sedang bangun yaitu IO Pro itu sangat-sangat penting untuk menjaga poin ketiga yaitu sirkulasi tubuh kita. So, kalau kita berbicara tentang menjaga kesehatan sel, kita pasti mengerti tentang teori antioksidan, radikal bebas, di mana sel itu butuh dijaga kuat. Tetapi sel itu untuk menjadi kuat, setiap hari sel itu diserang dari luar dengan yang namanya radikal bebas atau oksidatif stres. Radikal bebas ini dia berasal dari makanan yang salah, dari eksternal maupun internal. Eksternalnya itu dari makanan yang keliru, kemudian yang banyak pestisidanya, yang kurang nutrisinya, yang banyak makanan olahan, kemudian paparan radikal bebas dari gadget-gadget yang ada, paparan radikal bebas dari polusi mata, polusi dari karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga dari sinar matahari. Ya, itu adalah jadi radikal bebas itu satu sumber atau bad guy yang selalu menyerang sel kita terus-menerus. Sedangkan antioksidan adalah good guy yang memang membantu mengcounteract efek dari radikal bebas tersebut. Ya, tadi radikal bebas eksternal sudah, yang internalnya itu stres. Radikal bebas internal stres, radikal bebas internal itu yaitu dari sel tubuh sendiri menghasilkan radikal bebas, terutama orang-orang yang suka berolahraga ya. Kalau orang berolahraga itu suka bilang saya nggak mau minum suplemen, itu agak naif. Karena semakin dia berolahraga, semakin banyak terbentuk radikal bebas internalnya di dalam tubuhnya. That's why dia membutuhkan harus lebih banyak antioksidan pada saat dia berolahraga. Setuju ya teman-teman ya? Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan sel, pasti kita ingat tentang teori antioksidan dan radikal bebas. Suplemen mana? Kalau nggak usah bahas lifestyle ya, karena kita nggak bahas itu. Kemarin Bu Ayan udah bahas. Suplemen mana yang sangat membantu kesehatan sel tubuh kita? Tentunya suplemen yang berbasis antioksidan. Tetapi sebenarnya
Apa tujuan sel kita dijaga? Tentunya menjadi kuat dan mengurangi proses peradangan atau inflamasi di dalam sel tubuh kita, yaitu antioksidan. Dari mana sumber antioksidan? Dari makanan, kita nggak akan discuss. Yang kedua, dari suplemen-suplemen antioksidan yang memang dimiliki oleh kita. Suplemen antioksidan itu banyak. Yang tergolong antioksidan pun banyak. Ada lebih dari 150 jenis antioksidan yang kita kenal, tetapi cara kerjanya itu harus berkesinambungan, harus seperti orkestra. Semakin banyak, semakin tergabung, semakin bagus kerjanya, karena dia harus simultan. Contoh antioksidan itu seperti vitamin C, kemudian vitamin E, kemudian karotenoid, kelompok karotenoid, polifenol, katekinin, ECGC, kemudian CoQ10, quercetin, selenium, itu adalah kelompok-kelompok antioksidan yang memang diperlukan oleh tubuh kita untuk kelangsungan dan kekuatan sel, dan hampir semua itu ada di dalam Life Pack, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong itu menjadi suplemen dasar bagi sel tubuh kita, sehingga memang kita membutuhkan itu. Bahkan kalau kita bicara kesehatan sel, teman-teman, ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan, terutama dari sisi antioksidannya. Yang pertama, Life Pack, itu penting banget untuk kesehatan sel. Kedua, tigrin, itu penting sekali karena tigrin mengandung antioksidan polifenol, ya, katekinin atau ECGC. 97% ya, atau 97 tigrin namanya. Masih ada nggak itu kafeinnya? Masih ada, tetapi sudah di decaf. Decaf itu artinya sudah ada pemotongan kandungan proses dari kafein tersebut, sehingga hanya sedikit sekali kafein yang tersisa, kita mengatakan decaf atau pemotongan kafein. Sehingga teman-teman sangat-sangat disarankan mengkonsumsi polifenol suplemen ini dalam bentuk kapsul. Nggak akan mungkin teman-teman bisa dapatkan dengan minum teh, ya, teh hijau dengan bentuknya hanya bentuk teh cup, karena membutuhkan kurang lebih 20-24 cup teacup atau teh yang teman-teman butuhkan untuk kebutuhan polifenolnya. Nggak akan mungkin dapat dari teh hijau yang kalian minum. Di samping itu teman-teman tahu nggak, hati-hati nih kalau kita ngomong, banyak teh-teh seduh yang di luar sana mulai keluar dengan seduhan plastik. Kelihatannya keren karena mulai berpindah dari kertas atau waxing, kertas lilin teh, kemudian pindah kepada teh yang kontainernya plastik kemudian dicelup. Nah, pada saat teh-teh tersebut, teh hijau dengan kontainer plastik tersebut diseduh dengan temperature yang tinggi, itu memberikan possibility untuk keracunan yang namanya mikroplastik, ya. Mikroplastik sering sekali ada bukan hanya di botol minum kalian, tetapi dalam teh-teh seduh kalian. Sehingga untuk saya sangat cerewet. Saya cerewet banget untuk memilih teh yang saya konsumsi. Sehingga akhirnya biasanya saya hanya beli yang organic tea, yang saya punya alat saring sendiri, lalu saya konsumsi, atau benar-benar memang kualitas organik yang saya punya tehnya. Itu sebabnya saya nggak bisa hanya mengandalkan diri dari meminum teh hijau dari gelas atau dari seduhan. Saya harus mengkonsumsi teh hijau dari kapsul. Bahkan sekarang sudah banyak sekali banyak dijual di luar sana suplemen-suplemen polifenol. Tapi teman-teman tahu nggak? Percaya, suplemen kita tigrin itu the best. Dia bukan hanya sifatnya menguatkan sel, tetapi dia sifatnya juga ada untuk pembakaran lemak. Dia membantu, penelitian ada dengan teh hijau ini terhadap orang-orang yang breast cancer, terutama, dan juga cancer-cancer yang lain. Tetapi diteliti dengan breast cancer bahwa green tea atau teh hijau ini menghambat pertumbuhan proliferasi dari sel kanker tersebut. Dia menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi teman-teman, tigrin ini atau green tea ini sangat penting untuk kesehatan sel dan juga kesehatan keseluruhan kita. Nah, yang lainnya yaitu Youthspan, itu favorit saya. Kita hanya bahas sedikit saja karena ngomongin tentang Youthspan itu berbicara bukan hanya tentang sel, tetapi hal yang lebih detail dari sel. Berbicara tentang ada apa di dalam sel. Ada mitokondria di dalam sel, ada DNA di dalam sel, kromosom, kemudian bahkan ada kromosom. Nah, di ujung kromosom ini
di ujung kromosom yang ada di dalam sel itu ibaratnya seperti teman-teman ikat tali sepatu, di ujung tali sepatu yang plastik, di ujung sekali yang tutup, itu namanya kromosom. Kromosom itu dia menentukan panjang umur seseorang dari panjang pendeknya si tali sepatu kita di dalam sel itu. Nah, semakin orang menua, semakin menjadi pendek tali sepatu ujungnya itu. Youth span dengan kandungan yang sangat luar biasa, dia mengandung, kalau nggak salah dia ada alpha lipoic acid paling penting, kemudian ada quercetin, ada CoQ10, ada resveratrol, itu kandungan-kandungan antioksidan yang keren. Dia salah satunya membantu penuaan kita bisa dibuat lebih nyantai, lebih kalem dengan memanjangkan telomer atau tali sepatu aging kita, keren ya. Dan penelitian kliniknya ada ya, bahwa memang dengan mengkonsumsi rutin si youth span ini kita sangat-sangat bisa membantu proses aging kita dengan lebih baik. Oke. Bagaimana dengan suplemen saya yang saya suka lainnya, yaitu menjaga metabolisme. Ya, menjaga metabolisme itu berhubungan, metabolisme tubuh kita adalah sesuatu yang membantu proses hormonal, proses regenerasi sel, proses komunikasi sel, semua itu di dalam konsep atau words yang namanya metabolisme. Dan teman-teman belajar tentang metabolisme banyak banget, metabolic syndrome ya, isu-isu metabolik yang ada dalam tubuh kita itu penting banget dijaga. Nah, sedikit teori dari mana kita tahu kita punya masalah metabolik. Salah satunya dengan lingkar perut yang di atas 80 bagi wanita, di atas 90 cm bagi pria, tekanan darah tinggi, kemudian gula darah yang meningkat, kemudian HDL yang rendah, trigliserida yang tinggi, itu sudah menandakan kita bermasalah dengan metabolik kita. Dan kalau masalah metabolik ini tidak diatasi, proses yang namanya inflamasi atau peradangan itu akan mengintai sel tubuh kita dan kesehatan kita. Nah, teman-teman, di masa pasca pandemik ini, ada satu kata yang teman-teman harus ingat. Yang lain boleh lupa. Yang ini nggak boleh lupa. Inflamasi atau peradangan yang disebabkan masa after vaksin COVID dan juga pasca pandemik ini, banyak dari kita mengalami peradangan dalam tubuh, baik akibat vaksin yang bertubi-tubi, baik akibat lifestyle setelah pandemi. So, teman-teman pay attention dengan masalah peradangan ini. Jika metabolic issue teman-teman tidak diatasi dengan baik, kontrol gula darah, kontrol HDL ditingkatkan dengan olahraga, kontrol trigliserida kalian dengan mengurangi makanan-makanan yang sifatnya manis atau simple sugar, dan mengontrol berat badan, semuanya insulin resisten, teman-teman akan jatuh di dalam situasi yang namanya peradangan yang menjadi dasar dari semua penyakit hampir yang kita kenal saat ini. Setuju? So, teman-teman please pay attention. Nah, suplemen apa yang membantu sehingga metabolik kita bisa lebih baik dan inflamasi bisa kita dikontrol? Yang paling favorit saya adalah omega 3 marine. Mari kita bahas sedikit tentang suplemen favorit yang sangat terfavorit, suplemen omega 3 ini dengan memberikan pengertian yang sederhana. Omega 3, dan udah jam 8 ya, omega 3 itu sangat dibutuhkan oleh kita karena dia memberikan asupan omega 3 bagi tubuh kita. Kalau kita mengerti dan belajar omega, ada omega 3 dan omega 6, omega 9. Omega 9 diproduksi tubuh kita, nggak terlalu banyak, tidak dibutuhkan dalam suplementasi. Omega 3 dan omega 6 seperti siso. Siso itu seperti jungkit. Dia harus balance antara 3 dan 6. Karena dia mengatur ya fatty acid atau asam lemak ini, dia sangat membantu untuk kelangsungan metabolisme yang baik. Nah, masalahnya asupan omega 3 dan 6 di dalam keseharian kita nggak balance. Kita banyak sekali mengkonsumsi omega 6 dalam keseharian kita dari minyak goreng, dari daging olahan, itu banyak sekali, kandungan omega 6-nya di dalam, di mana omega 6 lebih banyak bersifat
mendukung peradangan atau pro-inflamasi. Sementara kita membutuhkan yang lebih banyak omega 3. Omega 3 bersifat anti peradangan atau anti inflamasi. Dari mana sumbernya omega 3? Dari suplementasi dan juga dari makanan kita sehari-hari ya yang kita bisa konsumsi. Seperti ikan, minyak ikan, ya ikan tuh jangan banyak digoreng, makanya perlu sedikit di steam sehingga minyak atau yang apa ya, yang slimy, yang berlendir di ikannya itu minyak ikannya banyak sekali di dalamnya. Tapi kita nggak bisa hanya mengandalkan makanan untuk asupan dari omega 3. Jika omega 3 kalian cukup banyak, jungkit ini bisa seperti ini terjadi. Artinya omega dia sifatnya antiinflamasi dan kita menekan setekan-tekannya omega 6 yaitu proinflamasi. Sulit, nggak gampang karena orang Indonesia demen gorengan. Nah, di dalam IO Pro program kita, waktu saya mulai membantu menyusun IO Pro program dengan Bulani dan Laura dan sebagainya, saya mengajak kita semua, mari kita fokus kepada mengajarkan semua orang tentang peradangan atau anti peradangan dari sisi suplementasinya maupun dari sisi pola makannya. Jadi teman-teman penting banget. Nah, disinilah omega 3 memegang peranan penting sebagai suplemen anti-inflamasi atau anti peradangan. Tetapi ingat, dosisnya harus tepat. Jangan ngasih dosis-dosis yang tidak jelas. Oke, yang diambil dari omega 3 adalah EPA dan juga DHA. Itu adalah satu komponen yang sangat diperlukan untuk bisa membantu peradangan. Tapi bukan hanya untuk inflamasi. Omega 3 ini juga sebagai mother of supplement. Dia membantu hormon imbalance, dia membantu brain function, dia membantu imun sistem, dia membantu peradangan secara keseluruhan dalam tubuh. Kalau peradangannya bisa dikontrol, pasti imun sistem dari tubuh kita juga akan semakin lebih baik. Karena jadi kalimat-kalimat yang kalian dengar ini metabolik, sindrom, inflamasi, antioksidan, imun sistem akan kalian selalu dengar di dalam setiap info produk atau info pengetahuan yang ada. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi omega 3 itu penting banget dan salah satu suplemen yang paling favorit adalah omega 3 dan untuk membantu metabolismenya di riset adalah si suplemen riset kita. Ya, namanya juga riset suplemen ya. Itu mengandung antosianin di dalam all berries yang memang dikumpulkan dan diteliti dan akhirnya dibuat satu suplemen antosianin yang bernama riset. Ini penting banget untuk bisa membantu metabolisme dan juga peradangan kita di dalam tubuh. Nah, dari situ teman-teman ada beberapa suplemen yang penting yang saya mau sharingkan ke teman-teman. Di masa setelah pasca pandemi ini, kita mulai mengenal monkeypox atau cacar monyet, ya guys ya. Cacar monyet ini menjadi satu penyakit atau mulai terlihat adanya kecenderungan untuk mulai hati-hati. Semua hati-hati nih. Jangan sampai ini adalah cikal bakal dari next pandemic. Ya, teman-teman ya. Nah, vaksin bukan solusi bagi kalian. No. Jadi yang paling penting adalah innate immune system yang di-create dari dalam untuk bisa membantu kalian melawan si monkeypox atau penyakit-penyakit yang based on viral. COVID masih ada, banyak di luar sana yang mulai ada COVID dengan strain-strain yang baru, teman-teman. Yang paling penting ingat zaman dulu kita ngomong COVID, apakah vaksin menjadi solusi? Apakah obat antibiotik ini menjadi solusi? Namanya juga virus, gimana ngebunuhnya pakai antibiotik? Itu banyak banget orang di luar sana udah pada nggak ngerti, udah jadi Batman, Superman, ngobatin COVID pakai steroid, ngobatin COVID pakai antibiotik A, antibiotik B, antivirus juga dikasih, segala macam dikasih. Padahal yang paling penting adalah menjaga imun kita. Nah, ingat ya, sekarang untuk kebutuhan khusus ini, saya mau ngomong tinggal 5 menit, pastikan kalian bisa menjaga diri kalian dari next pandemic yang pasti akan ada sebentar lagi. So, apa yang harus kalian lakukan? Jaga imun sistem kalian. Cacar monyet ini mirip-mirip dengan
cacar air, tetapi dia yang memberikan penyebarannya melalui binatang ke binatang atau juga binatang ke manusia dan akhirnya manusia ke manusia. Aduh, gila banget. Nah, gejalanya seperti ada gelembung-gelembung di kulit, ada tapi bukan air, nanah, teman-teman, banyaknya nanah. Dan ciri khas dari cacar monyet ini yaitu, pay attention ya, dengerin. Dia menyerang getah bening kita. Dia menyerang banyak kelenjar getah bening kita. Sehingga terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di mana-mana. Sakit, pasti sakit. Nah, itu sebabnya teman-teman mengerti mengapa IO Pro itu ada. Bagaimana cara kita mengajarkan kalian untuk poin ketiga, jaga kesehatan sel, jaga metabolisme, jaga kesehatan sirkulasi. Menjaga kesehatan sirkulasi itu membutuhkan salah satunya IO Pro. IO Pro membantu kalian rutin, bukan cuma gosok-gosok perut 5 cm, 5 hari, 5 menit. Itu penting banget untuk jadi pintu buka seseorang mengenal apa itu IO Pro program. Tetapi di balik IO Pro program ini sebenarnya mengajarkan setiap orang untuk meredam inflamasi dan membantu sirkulasi kalian dari sisi sirkulasi getah bening. Jika getah beningnya lancar, dalam saluran getah bening ini banyak mengalir sel-sel imun, sel-sel darah putih. Dia nggak stuck, dia nggak nyumbat, dia mengalir dengan bagus sehingga pada saat ada serangan virus dari luar, bakteri, parasit, jamur, dia mampu serang. Dia mampu berfungsi dengan baik karena tidak ada penyumbatan di situ. Oke, so teman-teman, yang pertama sekali jaga kesehatan sirkulasi dan pay attention dengan sirkulasi yang baik. Inflamasi dikontrol, imun sistem akan menjadi lebih baik, kalian tidak akan pernah mudah menjadi sakit. Ya, jadi untuk jaga imun, terutama menghindari diri dari cacar monyet, gosok-gosok badan-badan itu tuh dengan IO Pro sering, dari mulai kaki, paha, lengan, perut, lakukan. Yang kedua, konsumsi Reishi Max. Ya, Reishi Max itu penting. Kalau memang punya budgetnya, tambahkan dengan Tigrin. Omega 3 itu penting banget ya untuk membantu peradangan di dalam tubuh. Kemudian Cordymax kalau memang budget, secara budget wise, oke, budget wise kalian juga terbatas, paling tidak ada Cordymax, juga ada omega 3. Dan juga probiotik penting banget karena imun sistem kita start dari si pencernaan ini. Ya, jadi harus dijaga 70% imunitas ada di gut system kita. Gut itu bukan GOD tapi GUT, gut system atau pencernaan atau digestif kita. Oke ya teman-teman ya. Mengapa Cordymax penting? Cordymax itu terbuat dari jamur cordyceps. Jamur ini diteliti, dia meningkatkan kapasitas oksigen di dalam paru-paru. Sehingga pada saat zaman COVID, virus itu menyerang alveoli atau sel-sel di dalam paru, kantong-kantong udara di dalam parunya, dia membantu kapasitas O2 sehingga napasnya lebih baik, ya. Napasnya lebih dalam. Semua orang COVID diberikan Cordymax dan ternyata Cordyceps ini jamur diteliti juga kok oleh mungkin Pak Dr. Tommy juga ikut ada dalam tim dokter di Jakarta Utara sana ya, di tempat camp, dan mereka sejumlah dokter tersebut mereka melakukan banyak sekali uji coba dengan Cordyceps, tapi bahkan menggunakan life pack kita, marin kita, dan juga Cordymax kita untuk membantu recovery dan penyembuhan COVID di masa pandemi kemarin. Ya, oke. I think itu yang bisa disampaikan saat ini, sehingga teman-teman membutuhkan pengertian-pengertian yang baik di masa next pandemic. Satu lagi, vitamin D. Walaupun vitamin D tidak dimiliki oleh Pharmanex, pastikan kalian memiliki cukup vitamin D. Kalau tidak yakin, cek semua dulu di laboratorium, tapi nggak usah cek juga yakin kalian kekurangan. Pastikan kalian mengkonsumsi cukup minimal 5.000 IU untuk suplementasi pendukung kalian, terutama vitamin D. Vitamin D bukan hanya satu suplemen yang tidak akan cukup kalian dapatkan dari paparan matahari, tetapi dia sifatnya sebagai imunomodulator dan fungsi-fungsi yang sangat banyak yang perlu dimasukkan kepada suplemen regimen kalian sesehari. Setuju ya? Oke.
Saya nggak bicara brand, nanti kita bahas, tetapi itu yang penting sekali. Oke, setuju? Ya, jadi mungkin itu aja. Udah kelihatan banyak banget, 15 menit. Saya minta maaf karena ngomongin vitamin suplemen. Saya rekap ya, vitamin suplemen yang saya minum dulu ya. Jadi teman-teman bisa tahu ini orang minum suplemennya apa aja. Saya mengkonsumsi saat ini banyak banget suplemen. Reishi Tea Cream saya konsumsi, Cordymax saya minum, Reset saya minum, Youthspan saya minum, probiotik saya minum, Lifepack dan Youthspan saya alternate ya. Hari ini saya minum Lifepack 2, besok Youthspan. Jadi saya alternate itu karena saya juga ada banyak minum suplemen di luar itu yang banyak. Mungkin itu teman-teman, dan saya sangat jaga makan saya di masa next pandemic untuk direncanakan. Jadi saya mengkontrol semua yang masuk dalam tubuh saya yang bersifat inflamasi, membatasi sangat gula, membatasi sangat makanan manis, membatasi sangat tepung-tepungan, makanan olahan. Saya baru pulang libur dan juga pulang kerja dari Maluku, tapi di sana pun saya berusaha untuk mengontrol, walaupun tidak mudah kalau kita traveling. Karena saya nggak ngerti, semua orang di sekitar kita tuh doyan banget tepung dan doyan banget tepung digoreng, doyan banget sesuatu yang digoreng. Saya nggak ngerti kenapa ya. Jadi untuk kita yang mulai menyadari tentang mengontrol peradangan tuh nggak mudah pada saat kita harus jalan di luar atau traveling di luar. Saya mengerti. Nah, pada saat kita sudah memang harus melakukan itu, teman-teman butuh detox. Ingat ya, untuk ngomongin peradangan butuh detox. Nah, kita akan bahas nanti dalam IO Pro program. Mungkin Mbak Yuni bisa assign saya lagi bagaimana membantu kalian untuk mendetoks tubuh kalian sehingga kalian bisa bebas dan mengurangi, mengontrol peradangan yang terjadi dalam tubuh dan menjaga imun sistem kalian, inflamasi bisa dikontrol dan teman-teman semua bisa lebih sehat lagi. Oke, aduh itu 1000 IU nggak bisa, terlalu rendah. Naikin 5.000 Mbak. Oke, terima kasih banyak. Yes, part kedua, definitely. Saya harus out dari ini ya. Ditunggu orang, ditunggu pasien. Terima kasih. Sukses selalu menyertai kita semua dan salam sehat. Semua terbebas dari masa next pandemic. Harus sehat kalian semua. Kuncinya yaitu imun sistem dan inflamasi dikontrol. Terima kasih banyak.